Oke, jadi hari ini kita membicarakan sesuatu yang menarik yang menurut saya menggoncang dunia keislaman di seluruh dunia. Mengapa? Karena putra mahkota Arab Saudi secara mengejutkan di dalam wawancaranya dengan salah satu TV nasional ya di Arab Saudi sana, dia mengatakan bahwa apa yang tertulis atau mayoritas isi hadis-hadis termasuk hadis Bukhari dan hadis Muslim itu dia tidak menggunakannya atau dia menolak untuk digunakan di dalam penegakan hukum, ya, hukum di dalam negaranya gitu ya. Dan ini menimbulkan perdebatan yang sangat panjang, perdebatan yang terus bergulir di negara Arab terutama, dan tentu saja ini mempengaruhi negara-negara Muslim yang lainnya, ya. Dan transkrip pembicaraan dia itu sudah tersedia secara online ya, dan juga dibahas di berbagai media massa. Banyak orang yang menganggap bahwa pernyataan dia di dalam wawancaranya itu adalah sesuatu yang kontroversi, karena setidaknya ada dua hal yang menjadi kontroversi di dalam apa yang dia sampaikan itu. Bahwa dikatakan bahwa dia hanya menggunakan hadis-hadis yang hadis yang ada istilahnya itu disebut sebagai hadis mutawatir katanya. Nah, sementara hadis-hadis yang lain yang misalnya itu hadis Muslim, hadis Bukhari itu itu hadis ahad lah kira-kira gitu ya, yang kemudian diseleksi kembali, diuji kembali, makanya ada kita kenal namanya hadis sahih, hadis doif gitu ya, hadis baik gitu ya. Tetapi dia mengatakan dia tidak akan menggunakan itu untuk penegakan hukum di dalam dia tidak menggunakan hadis-hadis tersebut di dalam penegakan hukum di dalam negaranya gitu. Nah, hal yang kedua yang hasil dari wawancaranya itu juga dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan tunduk kepada Wahabiyah, paham Wahabisme gitu ya. Dan ini menimbulkan perdebatan yang sangat panjang dan ini masih sangat hangat ya, karena wawancara tersebut baru saja dilakukan bulan lalu ya, kalau tidak salah itu di tanggal 24 April ya, 24 atau 28 April melalui media massa TV nasional yang ada di Arab ya. Nah, wawancaranya itu adalah, nah ini seperti yang saya sampaikan, transkrip wawancaranya itu sudah disiarkan di Arab News ya. Ini disebut full transcript Crown Prince Muhammad bin Salman. Oke, kelihatan ya. Ini saya perbesar. Full transcript Crown Prince Muhammad bin Salman interview with Saudi journalist Abdullah Al-Mudaifer. Jadi ini adalah transkrip lengkap wawancara putra mahkota Salman, Muhammad bin Salman, yang bersama dengan jurnalis Abdullah Al-Mudaifer ya. Nah, ini dia seperti yang saya sampaikan tadi, dan ini videonya itu bisa ditonton di sini ya. Ini bisa ditonton di videonya, sudah tersedia di YouTube. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena ini akan mengguncang dunia Muslim. Kenapa hal ini akan mengguncang dunia keislaman? Karena pangeran ini, putra mahkota ini mengatakan bahwa ini tujuannya untuk mereformasi sistem hukum ya, hukum yang digunakan di Arab Saudi. Nah, berkaitan dengan itu, karena apa yang disampaikan oleh putra mahkota kerajaan Saudi ini mengatakan bahwa dalam penerapan hukum di negaranya itu dia hanya menggunakan hukum yang sangat jelas yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis hadis yang disebut dengan dia hanya bisa menerima hadis yang disebut dengan
Yang mana tadi ya? Mutawatir. Dia hanya bisa menerima hadis-hadis mutawatir. Sementara kalau misalnya kita lihat di Indonesia, ya, kalau kita lihat di Indonesia, begitu banyak orang-orang Muslim yang mengagung-agungkan atau sangat percaya dengan kesahihan misalnya hadis-hadis Bukhari atau sahih-sahih Muslim, ya. Ini penting sekali. Jadi ini sebenarnya hanya video singkat ya. Video singkat untuk Bapak Ibu yang mendengarkan, dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa inilah visinya Muhammad bin Salman MBS, ya. Dia disebut sebagai Muhammad bin Salman, ya. Ini visinya untuk 2030 dan reformasi di dalam keagamaan. Itu yang dia sampaikan. Jadi seperti seperti kalau kita baca di sini, ya. Ini kalau misalnya kita baca di sini, saya perbesar hurufnya. Okay. Firstly, he said that Saudi constitutional system while bound to the Sunnah of the Prophet. Okay. Jadi dia bilang bahwa sistem konstitusi di Saudi itu memang terikat dengan sunnah Rasul, ya, katanya. Hanyalah sunnah-sunnah yang dipandang sebagai mutawatir, ya. Nah, ini dibilang, ya, sebuah hadis dipandang sebagai mutawatir jika dilaporkan dalam jumlah yang banyak, ya, gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat lah apa itu namanya, karena dia menyinggung juga dengan apa yang namanya itu dengan hadis sahih, ya, hadis mutawatir ini dan hadis ahad, dia bilang begitu. Nah, ini full transkripnya ini. Nah, ini saya mau langsung lihat, ya. Bukhari, ya. Jadi di dalam pernyataan dia juga dia menyinggung tentang itu, ya. Dia menyinggung tentang itu bahwa dia tidak menggunakan hadis-hadis yang tidak mutawatir itu, gitu. Nah, jadi apa yang dia sampaikan di sini, ya? Dia bilang seperti yang saya katakan sebelumnya, ya. Ini si putra mahkotanya mengatakan apa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, konstitusi kita adalah Al-Quran, telah, masih, dan akan terus demikian selamanya, gitu, ya. Dia bilang begitu, ya. Dan sistem dasar pemerintahan kita menetapkan ini dengan sangat jelas. Kami sebagai pemerintah atau Dewan Syura sebagai legislator atau raja sebagai referensi untuk 3 otoritas, kami terikat untuk menetapkan Al-Quran dalam beberapa bentuk atau lainnya. Oke. Nah, ini jelas dibilang, but in social and personal affair, ya, dibilangnya. Tapi dalam urusan sosial dan pribadi, kita hanya wajib melaksanakan ketentuan yang secara jelas tertuang di dalam Al-Quran, ya. But in social and personal affair, we are only obliged to implement stipulation that are clearly stated in the Quran, ya. Jadi dia bilang begitu. Tapi dalam urusan sosial dan pribadi, kita hanya wajib melaksanakan ketentuan yang secara jelas tertuang dalam Al-Quran, gitu, ya. So, terus dia mengatakan selanjutnya apa? So, ya, jadi saya tidak bisa menegakkan hukum syariah tanpa ketentuan Al-Quran yang jelas atau ketentuan eksplisit dari sunnah. Perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah pernyataan dia yang sangat kontroversi itu, ya. Dia mengatakan, so I cannot enforce a Sharia punishment without a clear Quranic stipulation or an explicit stipulation from the Sunnah. Ya, dia bilang gitu. Jadi saya tidak bisa menegakkan hukuman syariah tanpa ketentuan Al-Quran yang jelas atau ketentuan eksplisit dari Sunnah. Ya. Itulah makanya dia wawancaranya ini menjadi kontroversi, ya. Nah, selanjutnya apa dia katakan? When I talk about an explicit stipulation from the Sunnah, most hadith writer classify hadith based on their own typology like Bukhari, Muslim, and others into correct hadith or weak hadith. Ini penting sekali ini Bapak Ibu, penting sekali. Jadi apa yang dia maksud di situ? Jadi ketika saya berbicara tentang ketentuan eksplisit dari sunnah, katanya, sebagian besar penulis hadis mengklasifikasikan hadis berdasarkan tipologi mereka sendiri, gitu. Perhatikan itu Bapak Ibu.
Jadi dia bilang kenapa dia nggak mau, dia misalnya ini dia nggak suka apa hadis Bukhari, Muslim itu dan beberapa hadis yang lain itu, apa dia katanya kan? Karena orang-orang tersebut, penulis-penulis itu mengkategorikan hadis-hadis itu berdasarkan tipologi mereka, mungkin berdasarkan pemikiran mereka lah, berdasarkan judgement mereka yang para penulis hadis itu, misalnya berdasarkan tipologi Bukhari atau berdasarkan tipologi Muslim atau berdasarkan penulis hadis yang lain ya. Jadi itu dibilangnya, when I talk about an explicit stipulation from the Sunnah, most hadith writer classify hadith based on their own typology, like Bukhari, Muslim, and others, into correct hadith or weak hadith. Jadi dia bilang ketika saya berbicara tentang ketentuan eksplisit dari Sunnah, sebagian besar penulis hadis mengklasifikasikan hadis berdasarkan tipologi mereka sendiri, seperti Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Mereka menjadi hadis benar atau hadis doif ya, hadis doif. Ya. Nah, terus apa dibilangnya? But there is another classification which is more important. Ya, apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Namun ada klasifikasi lain yang lebih penting. Ya, namely whether the tradition or hadith has been narrated by many people or a single narrator. And this is a main reference for jurisprudence for deducing regulation syariah wise. Jadi apa yang dimaksudnya ya, yaitu apakah suatu hadis atau telah dinarasikan oleh banyak orang atau seorang perawi tunggal, dan ini menjadi acuan utama jurisprudensi untuk mereduksi peraturan syariah gitu ya. Jadi ini yang saya bilang, ini menggoncang dunia, terutama dunia keislaman, karena seorang putra mahkota Arab Saudi mengatakan, Hey, kita tidak menggunakan lagi itu hadis-hadis, atau saya tidak menggunakan hadis-hadis tersebut untuk penegakan hukum, gitu ya. Misalnya hadis Bukhari dan hadis Muslim dan beberapa hadis yang lain. Karena kenapa? Karena hadis-hadis tersebut digolongkan sahih atau doif itu berdasarkan tipologi para perawinya, gitu ya. Berdasarkan tipologi apa tadi? Berdasarkan tipologi para penulisnya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau hadis Bukhari atau hadis Muslim itu dikategorikan atau tidak digunakan, lalu pertanyaannya, mengapa putra mahkota Arab Saudi mengatakan itu? Gitu. Ini menjadi menarik. Ya. Ini menjadi menarik karena dengan hal ini artinya lebih dari 90% hadis-hadis yang tersebar di dalam dunia keislaman itu kemungkinan besar tidak digunakan lagi, atau setidaknya putra mahkota ini tidak mau menggunakan hal itu, atau dia tidak mempercayainya lah, kira-kira gitu. Kalau dia mempercayainya pasti dia gunakan gitu. Tetapi dia bilang ini misalnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ini tidak bisa katanya. Kita hanya menggunakan hadis yang mutawatir ya, hadis yang mutawatir. Yang hadis-hadis yang lain itu yang hadis-hadis ahad ya. Hadis-hadis ahad itu dia nggak mau. Oke, saya lanjutin ya. Nah, apalagi yang dia dia dalam wawancaranya itu apa yang dia sampaikan lagi ya, terus dia sampaikan, so when we talk about mutawatir hadis, jadi dia ini seperti yang saya bilang tadi ya, ini dia berbicara tentang hadis mutawatir dan hadis ahad di sini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis mutawatir, yaitu diriwayatkan dan diturunkan dari satu kelompok ke kelompok lain, dimulai dengan Nabi SAW. Hadis-hadis ini sangat sedikit jumlahnya, tetapi kuat di dalam hal kebenaran dan penafsiran mereka. Artinya penafsiran hadis-hadis tersebut beragam berdasarkan waktu dan tempat hadis tersebut diturunkan dan bagaimana hadis tersebut dipahami pada saat itu. Gitu. Nah, artinya seperti saya bilang tadi, hadis-hadis mutawatir ini saja yang dia mau pakai gitu, itu katanya, dan itu pun ya harus arah dengan isi Al-Quran. Itu dia membuka pembicaraannya dia tadi di awal seperti itu. But when we talk about hadis, jadi dia berbicara tentang hadis ahad di sini ya, which is handed down from a single person to another, starting with the Prophet, peace be upon him lah ya.
or from a group to a single individual, then another group, etc. Starting with the Prophet, peace be upon him, so that there is an individual in the chain. Okay. Nah, apa maksudnya yang dia sampaikan ini? Tetapi ketika kita berbicara tentang hadis-hadis yang diturunkan dari satu orang ke orang lain, dimulai dengan Nabi SAW atau dari kelompok ke kelompok, ke satu individu, kemudian ke kelompok lain dan lain-lain, dimulai dengan Nabi SAW sehingga ada dan individu dalam, sehingga individu itu ada di dalam rantai perawi itu, gitu katanya ya. Nah, ini yang disebut dengan hadis ahad. Gitu Bapak Ibu. Ini yang disebut sebagai hadis ahad. Ya. Nah, dia bilang ya, and this is broken down into many classification. Oke, dan ini dipecah menjadi banyak klasifikasi, ya. Apa katanya? Klasifikasinya apa? Hadis yang sahih, hadis yang doif, atau hadis yang baik, katanya kan? Ini yang dia bilang. Nah, terus selanjutnya apa dibilang? And this type of hadis, the ahad, is not as compelling as the mutawatir hadis. Jadi, dan jenis hadis ini, yaitu hadis-hadis ahad itu, tidak semenarik atau tidak sepenting hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh kelompok, yang diriwayatkan oleh rantai kelompok, kecuali dipasangkan dengan ketentuan Al-Quran yang jelas dan kebaikan atau duniawi yang jelas untuk dapat, terutama jika itu hadis ahad yang benar, ya, gitu. Jadi dan ini yang dia bilang tadi, bahwa klasifikasi tentang hadis-hadis yang sahih, hadis yang doif, hadis-hadis yang baik itu adalah berdasarkan tipologi para penulis tadi, misalnya Bukhari, kemudian Sahih Muslim itu. Nah, oke, jadi inilah yang telah menggoncang dunia keislaman saat ini, dan ini baru saja dan masih terus menjadi kontroversi di dalam dunia Muslim. Bapak Ibu, jika hadis-hadis tersebut saja tidak mau dipakai atau diragukan lah kira-kira, ya, nah maka apalagi yang tertinggal dari Islam ini, gitu. Apalagi yang tertinggal dari Islam ini? Kayaknya tinggal waktu saja ini, ya, tinggal waktu. Ini saya matikan dulu, ya. Nah, ini di dalam wawancaranya itu, ya. Ini tinggal waktu aja, menunggu waktu bahwa Muslim ini memang dunianya sedang diambang menyedihkan, kira-kira gitu, ya. Nah, kenapa? Karena tanpa hadis Al-Quran itu tidak bisa dipahami. Itu jelas itu. Nah, bahkan bukan hanya hadis yang diperlukan untuk memahami apa yang terjadi dalam Al-Quran itu, ya. Diperlukan juga tafsir-tafsir. Jangan-jangan untuk beberapa hari ke depan atau beberapa waktu ke depan, ini nanti putra mahkota ini akan mengatakan, oh ini tafsir ini tidak diperlukan, oh ini tafsir ini tidak bisa dipakai, ya, di dalam penegakan hukum di dalam negaranya. Nah, kalau di Arab Saudi ini terjadi, Bapak Ibu, bagaimana dengan negara-negara Muslim yang lain?